Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita budak bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak bayangan bab 2136, Ritual. Dan saat itulah aku mengucapkan selamat tinggal pada Eris dan bergegas kembali ke tempat aku memasuki alam bayangan, untuk kembali ke sini. Sejujurnya, kurasa bajingan itu senang mengetahui bahwa kau baik-baik saja. Meskipun dia menggunakan kata-kata penuh warna untuk menggambarkanmu. Nevis terdiam beberapa saat, menatap Sunni dengan heran. Sunni telah menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya selama ceritanya, tetapi sebagian besar tetap diam dan mendengarkan dengan saksama. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berasal dari masa sebelum mantra mimpi buruk menguasai dunia. Dia tidak akan tahu apa itu mimpi buruk dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, dia tidak akan bisa menebak bahwa aku menerima atribut Nephilim setelah menaklukkan mimpi buruk pertama. Dia hanya akan berpikir bahwa aku terlahir sebagai salah satunya. Nephilim adalah anak-anak dari persatuan yang tidak suci antara yang ilahi dan yang profan, jadi bagi orang-orang di era itu, mereka akan lebih keji daripada mereka yang telah dirusak oleh kekosongan. Dia mengangkat bahu. Jadi, jangan menaruh dendam padanya. Sesaat kemudian, senyuman langka menghiasi wajahnya. Tetap saja, aku senang dia memenuhi keinginannya dan mencapai alam bayangan. Waktu kita bersama memang singkat, tapi aku menikmati kebersamaan dengannya. Sunni menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tapi apakah itu penting? Apakah dia ditelan oleh kabut dunia bawah atau dihancurkan oleh alam bayangan? Hasilnya kurang lebih sama. Lebih dari itu, kurasa dia berbohong padaku sejak awal. Bukankah dia pernah memberitahumu bahwa tidak banyak waktu tersisa baginya setelah diturunkan dari pohon itu? Jadi, mungkin saja dia hanya mengarang seluruh cerita tentang kutukan dewa bayangan. Nevis merenungkan perkataannya, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Menurutku, yang dia maksud adalah bahwa dia akan kehilangan akal seperti orang mati yang gelisah lainnya di gurun mimpi buruk, terpisah dari pohon. Dan itu penting, paling tidak penting baginya. Anggap saja seperti tubuh yang ditinggalkan di alam atau menerima penguburan yang layak. Bagi orang-orang kuno, sudah sepantasnya bagi bayang-bayang orang mati untuk menemukan kedamaian di alam bayangan, jadi meskipun Eris tidak diberi kematian, dia tetap ingin tempat peristirahatan terakhirnya berada di alam dewa bayangan. Dia menatap Sunni dan tersenyum kecil. Dalam hal apapun, ini lebih baik daripada alternatif lainnya. Lalu, Nevis terkekeh pelan. Tetapi bukankah aneh jika berbicara tentang alam bayangan sebagai sifat mistis kematian dengan begitu lugas, seolah-olah itu bukan mitos? Sunni mengangkat bahu. Kurasa begitu. Apakah lebih aneh daripada berperang di tulang rusuk kerangka seukuran benua? Atau berlayar melintasi waktu di dalam piramida yang tetap jauh tidak peduli seberapa jauh Anda berjalan ke arahnya? Mari kita jujur, hidup kita tidak pernah dan tidak pernah sepenuhnya normal. Nevis mengangguk, lalu menatapnya dengan serius. Jadi, alam bayangan, apakah hanya kamu yang bisa memasukinya? Atau bisakah kamu mengajak orang lain bersamamu? Sunni ragu-ragu sejenak. Saya tidak yakin apakah saya bisa membawa seseorang bersama saya ke gerbang bayangan. Namun, saya menggunakan inkarnasi ketujuh saya untuk meninggalkan tali sejauh mungkin dari jantung, karena saya takut dengan makhluk yang tinggal di sana. Jadi, saya bisa membawa seseorang ke alam bayangan dari dunia nyata. Meski begitu, saya tidak akan merekomendasikan pergi ke sana. Itu terlalu berbahaya, dan itu hanya berguna bagi orang seperti saya. Meski begitu, saya tidak berencana untuk kembali ke sana dalam waktu dekat. Nevis mendesah dan mengangguk lagi.
Itu mungkin bijaksana. Setelah itu, ekspresinya berubah kontemplatif. Akhirnya, dia berkata pelan, dan tindakan pembangkangan. Sunni tetap diam, memikirkan apa yang dikatakan Aris lagi. Setelah beberapa saat, Nevis mengerutkan kening. Entah bagaimana itu masuk akal. Inti dari supremasi bukan hanya memiliki cukup kekuatan untuk menguasai dunia, tetapi lebih dari itu memiliki keyakinan yang cukup kuat untuk membuat dunia tunduk pada kekuatanmu. Menghendakinya. Dan tampaknya seseorang harus membuktikan kekuatan keyakinan mereka melalui tindakan luar biasa, semacam ritual, atau pengorbanan. Sunni terkekeh, terhibur dengan perkataannya. Keyakinan. Lucu sekali kau menggunakan kata itu. Namun, dia mengerti apa yang ingin disampaikannya. Bukan berarti untuk mencapai supremasi diperlukan ritual tertentu, melainkan bahwa tindakan apapun yang menghasilkan pencapaian supremasi akan menjadi ritual menurut definisinya. Namun, ia tidak pernah berpikir untuk menganggapnya sebagai pengorbanan. Itu juga pilihan kata yang tidak biasa. Apakah Azarax, sang wabah baja, mengorbankan ayahnya untuk menggantikannya? Kalau begitu, apa yang harus dikorbankan Sunni untuk melengkapi ritualnya? Tiba-tiba, ia teringat sebuah kisah lama yang pernah diceritakan Nevis kepadanya. Kisah tentang seorang pahlawan besar bernama Herakles yang jiwa keilahiannya telah menjelma menjadi dewa. Sementara dirinya yang fana telah menjadi bayangan sedih yang mengembara tanpa tujuan dalam kegelapan dunia bawah, versi mistis dari dunia bawah, bukan dunia nyata. Dia menggigil, tiba-tiba merasa tidak nyaman. Akhirnya, Sunni mendesah. Bagaimanapun juga, waktu kita sudah hampir habis. Nevis menatapnya dengan muram, lalu mengangguk sambil mendesah. Sunni sebenarnya tidak ingin mengatakan apa yang akan dia katakan selanjutnya, tetapi tidak ada pilihan lain. Dia menarik napas dalam-dalam. Landasan telah membelah jalan melalui Hollow of the First Rib. Begitu pasukan pedang muncul dari bawah dan benteng laser crossing jatuh, Kisong tidak punya pilihan selain mundur. Dan ketika markas pasukan Song dikepung, hanya tinggal hitungan hari sebelum para penguasa bertempur. Itulah batas waktu kita. Apakah menurutmu kita akan mencapai supremasi saat itu? Nevis ragu sejenak, lalu berkata dengan tenang, saya tidak yakin akan hal itu. Sunni mengangguk, yang berarti kita harus mulai mengajukan beberapa pertanyaan sulit kepada diri kita sendiri. Dan apapun jawaban kita, saya pikir kita perlu sedikit mengubah rencana. Dia mendesah, baik atau buruk. Budak Bayangan bab 2137, seorang gadis buta masuk ke bal. Cassie berjalan melalui hamparan hutan yang luas dan mengerikan sambil memegang gagang penari pendiam. 1000 aroma menyerang hidungnya yang sensitif, dan 1000 suara menyerang telinganya yang berdenging. Udara lembab menempel di kulitnya, membuatnya merasa kotor. Dia sangat tidak menyukai hutan. Bagi seseorang seperti dia, yang tidak memiliki penglihatan tetapi menebusnya agak dengan indera yang lebih tajam, kedalaman Godgrave yang luas, berkerumun, dan merayap merupakan suatu beban. Tidak ada garis lurus dimanapun di sini, tidak ada pola yang dapat diprediksi, tidak ada ruang yang teratur, tidak ada keamanan. Hanya kekacauan dan kelimpahan yang mengerikan, yang mengancam untuk menguasainya. Kemampuannya yang bangkit juga tidak maha kuasa. Dia bisa menjelajahi dunia dengan tingkat keyakinan di tempat-tempat yang asing dan familiar, atau bahkan di medan perang, setidaknya untuk sementara. Namun di sini, setiap langkah adalah ujian. Ada akar yang menonjol, tanaman merambat yang tebal, dan tulang-tulang tua yang menonjol dari tanah. Ada jaring laba-laba yang menjijikkan, cabang-cabang yang menggantung, dan daun-daun yang bergoyang.
Dan itu hanyalah rintangan biasa. Ada segerombolan hama dengan gigitan mematikan. Lubang asam pencernaan yang tersembunyi di bawah lapisan tipis lumut merah, pohon-pohon busuk yang meraih mangsa dengan sulur merah tua dan menarik makhluk hidup ke dalam mulut yang mengerikan. Dan banyak kengerian lainnya. Singkatnya, itu adalah tempat terburuk yang bisa dialami oleh seorang tunanetra, dan khususnya bagi dia, tempat itu tidak ada bedanya dengan neraka. Namun Casey menemukan dirinya berani memasuki kedalaman hutan yang mengerikan itu, dikirim ke sini atas perintah Raja Pedang. Dia tetap diam dan tidak mengeluh. Setidaknya dia tidak sendirian. 2 orang suci lainnya menemaninya dalam misi ini, keduanya jauh lebih cocok untuk misi tersebut. Casey mampu menjelajahi hutan dengan meminjam indera mereka. Salah satunya adalah Saint Haley, yang bergerak beberapa langkah ke depan dalam wujud manusianya sambil menyingkirkan semak-semak dengan bilah tajam sifosnya, sesuatu yang Casey, dengan rasa malunya, tidak dapat lakukan. Bukan karena dia tidak bisa mengayunkan senjatanya ke tanaman merambat yang menggantung dan cabang-cabang yang berduri. Hanya saja penari pendiam itu sering gagal memotongnya, bukan karena rapier ramping itu tidak cukup tajam, tetapi karena hutan di sekitar mereka terlalu tua dan terlalu kuat. Menahan bilah gema yang terbangun, bahkan ketika itu diperkuat oleh memori yang kuat. Casey mendesah pelan. Bahkan berat baju besinya terasa asing, dia telah menghabiskan sebagian besar beberapa tahun terakhir jauh dari pertempuran. Mengenakan gaun elegan dan tunik ajaib di aula mewah alih-alih mengenakan kemeja rantai dan pelindung baja di medan perang. Jadi, dia telah mengabaikan persenjataan jiwanya, tidak pernah repot-repot mengumpulkan seperangkat kenangan pertempuran yang layak bagi seorang Saint. Namun, seseorang harus mengenakan celana saat memasuki hutan. Jadi, dia sekarang harus membayar atas kelalaiannya, merasa terbebani oleh baju besinya. Anggota ketiga dalam kelompok mereka tidak lain adalah si tua suci yang ramah, Jess dari Dagonet, yang berjalan di belakangnya sambil menggunakan tongkatnya untuk menepis dahan-dahan pohon. Ketiganya telah dikirim untuk mengintai bagian Hollows yang paling jauh dan berbahaya, bagian dalam First Reef. Sang Raja telah melewati tempat ini sekali. Menaklukkan makhluk mimpi buruk yang paling berbahaya seperti bencana alam. Tetapi masih ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan sebelum para prajurit yang membangun rute aman ke permukaan mencapai garis akhir ini. Selain itu, tempat ini bukan milik Sword Domain maupun Song Domain. Itu adalah tanah tak bertuan dalam arti sebenarnya, menjadikannya yang paling berbahaya. Jika sesuatu terjadi pada 3 Saint di sini, Raja tidak akan dapat membantu mereka. Dia bahkan mungkin tidak merasakan bahaya mematikan yang menimpa para jagoannya. Tentu saja Casey punya cara lain untuk meminta bantuan jika terjadi sesuatu. Namun, Nevis terlalu jauh, memimpin pengepungan Greater Crossing. Penguasa bayangan juga jauh, di Vanishing Lake. Butuh waktu lama baginya untuk tiba jika dia menelepon, tetapi sekadar mengetahui bahwa ada seseorang yang bisa dia hubungi membuatnya merasa lebih baik. Sambil menepis tanaman merambat merah dengan tongkatnya, Saint Jess mendesah di belakangnya. Kemudian, tampak bosan, dia bertanya dengan nada nakal, "Nona, dia." "Lady Cassia." Casey menoleh sedikit, seperti orang yang bisa melihat. Gerakan-gerakan ini tidak berarti baginya, tetapi membuat orang lain merasa lebih nyaman di dekatnya. "Ya, Santo Jess." Lelaki tua itu tersenyum. Dia tahu itu karena dia merasakan sensasi yang sama dengan lelaki tua itu. Dan bisa merasakan bibirnya meregang, apa yang dikatakan gadis buta itu setelah masuk ke sebuah bar. Casey berkedip beberapa kali, namun tidak disadarinya karena matanya ditutup. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Benarkah? Dia berdeham.
Saya khawatir saya tidak tahu. Orang tua itu tersenyum lebih lebar dan menahan tawa. Aduh. Dia melakukannya. Casey tetap diam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sementara itu, Old Jess tertawa tertahan. Aduh, mengerti. Casey memaksakan senyum. Oh. Di depan, Saint Haley mendesah berat dan menunduk, menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Jess menatap mereka beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dengan cemas. Ah, kalian gadis-gadis tidak menyenangkan. Casey sempat mempertimbangkan apakah leluconnya kasar, tapi meskipun kasar, dia diam-diam menikmatinya. Sambil berbalik dan hendak meneruskan berjalan, dia berkonsentrasi pada sudut pandang lelaki tua itu. Saint Jess memang sudah tua, lebih tua dari kebanyakan orang yang terbangun, setidaknya sebagai anggota generasi pertama. Namun, dia tetap sehat dan bugar seperti pria di masa jayanya. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat, ditempa menjadi alat pembunuh yang sempurna melalui pelatihan tanpa henti selama puluhan tahun. Dia lebih mengesankan daripada hampir semua Saint yang pernah dia temui, bahkan dalam hal fisik. Tongkatnya hanya untuk pajangan. Dia tidak pincang, dan semua tulangnya dalam kondisi prima, itu agak disayangkan. Karena Casey hampir yakin bahwa Saint Jess berencana membunuhnya hari ini. Budak Bayangan bab 2138, membersihkan rumah. Casey telah kehilangan kemampuan untuk melihat masa depan, jadi kecurigaannya tidak didasarkan pada penglihatan kenabian apapun. Namun, dia cukup yakin bahwa lelaki tua itu telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya hari ini. Itu karena meski tidak mengetahui masa depan, dan dengan ingatannya tentang penglihatan masa lalu yang kacau, dia masih mempertahankan pikiran analitisnya dan kemampuan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan penalaran deduktif. Dia juga memiliki banyak mata-mata tak dikenal yang memberinya informasi, dan karena itu mengetahui lebih banyak dari yang seharusnya dia ketahui. Ambil saja situasi saat ini, misalnya. Nevis telah bergabung dengan klan Valor Agung untuk menghancurkannya dari dalam, dan menghabiskan waktu bertahun-tahun menahan permusuhan dari para tetuanya. Secara lahiriah, tidak ada yang menunjukkan kebenciannya yang mendalam terhadap para penguasa. Tidak ada yang mengungkapkan bahwa dia tahu siapa yang telah berkonspirasi untuk melenyapkan ayahnya, dan siapa yang mengirim banyak pembunuh untuk membunuhnya saat dia masih kecil. Dia tampak seperti putri klan legasi yang keras kepala namun sangat setia, yang tanpa pamrih melayani keluarga angkatnya meskipun tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga tersebut. Raja Pedang tidak mempunyai bukti untuk mencurigainya berencana melakukan pengkhianatan. Namun, Anvil bukan orang bodoh. Dia tahu betul siapa Putri Nevis, dan apa perannya dalam kejatuhan keluarganya. Karena itu, dia akan memperlakukannya dengan curiga, apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan Nevis. Dia juga tahu bahwa jika dia akan mengkhianatinya, dia akan melakukannya pada hari-hari terakhir perang. Karena, secara masuk akal, satu-satunya cara untuk mengkhianati seorang penguasa adalah dengan membantu penguasa lainnya menghancurkan mereka. Dan orang-orang cenderung berpegang pada akal sehat. Bahkan jika subjek kecurigaan mereka adalah seseorang yang sama sekali tidak masuk akal. Jadi, Casey sudah mengantisipasi kemungkinan musuh akan bergerak melawan mereka saat penyelesaian perang semakin dekat. Kemudian datanglah perintah untuk berangkat pada misi pengintaian di kedalaman First Rip Hollow, bagian terjauh dan terpencil dari medan perang. Sudah aneh bahwa Raja Pedang telah mengisolasi Nevis dari Casey dan penguasa bayangan dengan mengusir mereka berdua dari Greater Crossing. Lebih aneh lagi bahwa Casey telah ditugaskan di garis depan. Sekarang, dia juga terpisah dari Sunny.
Rangkaian kejadian yang tidak mungkin itu terlalu tidak mungkin untuk menjadi sebuah kebetulan belaka. Ditambah dengan semua yang telah dipelajarinya dari tanda-tandanya, Cassie yakin bahwa dirinya dianggap sebagai penghalang. Bukti yang paling memberatkan adalah identitas kedua orang suci yang menemaninya dalam misi tersebut. Salah satunya adalah keponakan seorang pengkhianat yang baru saja dieksekusi. Yang satunya lagi adalah algojo raja dan pisau tersembunyi. Namun, ada yang aneh dengan semua ini. Jika Anvil benar-benar ingin menyingkirkannya, dia tidak akan membutuhkan rencana yang rumit seperti itu. Dia punya 1000 cara untuk membuat Cassie menghilang tanpa menimbulkan kecurigaan. Jika dia merasa perlu untuk menghindari kecurigaan, untuk memulainya. Namun, dia tidak melakukannya. Hal itu membuat Cassie percaya bahwa misi pengintaian ini adalah inisiatif Jess sendiri. Yang berarti bahwa dialah satu-satunya yang dalam bahaya, sementara Nevis dan Sunny masih aman. Cara Jet berperilaku juga mengonfirmasi kecurigaannya. Dia sangat halus tentang hal itu, pada kenyataannya, dia hampir tidak mencolok. Pria tua itu bahkan tampaknya telah mempertimbangkan aspeknya, tidak pernah mengkhianati niatnya yang sebenarnya bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Akan tetapi, ada satu detail kecil dari perilakunya yang telah ia abaikan, sebuah kebiasaan yang dimiliki oleh semua orang yang telah bangkit dan berpengalaman, dan mereka patuhi secara naluriah. Di alam mimpi, tempat tinggal berbagai kengerian yang tak terungkapkan, makhluk yang benar-benar berbahaya dapat merasakan saat seseorang sedang menatap mereka. Oleh karena itu, Awaken tidak pernah melihat mangsa yang berbahaya secara langsung sebelum momen penyerangan. Demikian pula, saat melihat dunia melalui mata Jess, Cassie memperhatikan bahwa Jess selalu menempatkannya di pinggiran penglihatannya, tetapi tidak pernah menatap langsung ke punggungnya. Lalu, ada Haley. Orang akan berasumsi bahwa jika Jess benar-benar ingin membunuh Cassie, dia akan mengatur agar mereka berdua menjalankan misi sendirian, untuk melenyapkannya tanpa saksi. Namun anggapan itu hanya masuk akal jika seseorang tidak mengetahui detail aspek Jess, yang mana, sejujurnya, hanya sedikit orang di dunia yang mengetahuinya. Tetapi yang harus dilakukan Cassie untuk mengetahui kebenarannya adalah menghadapinya sekali saja. Saint Jess adalah makhluk yang berbahaya. Kemampuan dormannya bisa sangat kuat atau sama sekali tidak berguna, tergantung pada keadaannya. Ia bisa mengintensifkan emosi target, membuatnya terbakar jauh lebih panas di dada mereka. Kegembiraan, kasih sayang, kepuasan, ketakutan, kebencian, kesedihan, kemarahan. Semua itu dan lebih banyak lagi berada dalam kekuatannya untuk ditingkatkan. Kemampuannya yang bangkit lebih praktis, memungkinkan Jess untuk memprovokasi siapapun, atau apapun, agar menyerangnya karena amarah yang menyesakkan. Itu adalah kemampuan yang kuat yang memanipulasi pikiran seseorang. Itu juga sangat diuntungkan oleh kekuatan dormannya. Tetapi itu hanya benar-benar bersinar ketika ada orang lain di sana untuk memanfaatkan musuh yang menyerang orang tua yang licik itu secara membabi buta. Akan tetapi, kemampuan naik tingkat milik Jess lah yang membuatnya begitu berbahaya. Kemampuannya yang meningkat, memungkinkan lelaki tua itu untuk mengalihkan subjek emosi target. Dengan kata lain, ia dapat memancing amarah yang tak terkendali yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Lalu mengalihkan amarah itu kepada orang lain, sehingga memanipulasi korbannya untuk menyerang siapapun yang ia inginkan. Pada saat yang sama, ia dapat mengalihkan perasaan kasih sayang atau perlindungan yang secara alami dirasakan oleh kawan dan sahabat terhadap satu sama lain kepada dirinya sendiri. Sehingga membuat mereka ingin membelanya. Jadi, meskipun Saint Jess tidak diragukan lagi kuat dan sangat mematikan,
telah membantai banyak musuh kuat sepanjang hidupnya yang panjang dan berdarah. Aspeknya bekerja paling baik ketika ada sedikitnya dua musuh yang menghadapinya. Itulah sebabnya dia membawa Heli, yang kesetiaannya sedang diuji, pada misi ini juga. Untuk menggunakannya sebagai alat melawan Casey, dan menyingkirkan mereka berdua untuk membersihkan rumah. Saat melangkah lagi, Casey tersandung akar yang menonjol dan hampir terjatuh. Sambil menegakkan tubuhnya, dia mendesah dalam-dalam. Tidak, sungguh, dia sangat tidak menyukai hutan. Dia membencinya. Apakah dia benar-benar harus terus bertahan di tempat keji ini hanya untuk dibunuh? Sambil menggelengkan kepalanya, Casey tiba-tiba berhenti dan menoleh sedikit. Seolah-olah sedang menatap lelaki tua itu dari balik bahunya. Kemudian dia bertanya dengan nada tenang, "Katakan padaku, Saint Jess, apakah ini cukup jauh?" Budak Bayangan bab 2139, Waktu yang buruk. Casey mengajukan pertanyaan itu dengan nada tenang dan kalem, namun, suasana tiba-tiba terasa dipenuhi ketegangan. Mungkin karena dia berhenti berjalan tanpa memberikan alasan, atau karena Jess tidak terburu-buru menjawab. Heli berbalik dan menatap mereka dengan ekspresi bingung. Helaian rambut pirangnya yang basah menempel di wajahnya yang sangat cantik, jadi dia mendesah dan menurunkan pedangnya untuk menyibakkannya. Lelaki tua itu bersandar pada tongkatnya dan mengamati Casey dengan ekspresi masam. Kemudian, dia terkekeh pelan. "Ya ampun, kurasa aku tidak selicin yang kukira." Dengan itu, Jess mendesah dan menggelengkan kepalanya karena putus asa. "Komedi itu soal waktu, tahu nggak? Itu sebabnya aku nggak tahan sama peramal. Kalau menurutku, kebanyakan dari mereka nggak punya sopan santun. Orang-orang seharusnya punya sedikit kebijaksanaan, kan? Siapa yang belajar dulu sebelum aku menyampaikan leluconnya? Itu jahat banget." Dia meregangkan lehernya dengan lesu. Bagaimanapun juga, berurusan dengan peramal itu merepotkan. Seharusnya aku tahu kau akan merusak semua kesenangan ini. Salahku, hanya saja kelompokmu sudah tidak berdaya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, aku jadi agak puas diri. Casey tetap tidak bergerak, tangannya tetap memegang gagang Quiet Dancer. "Jika itu bisa menghiburmu." Dia terdiam sesaat, lalu tersenyum dingin, "Kamu memang tidak pernah lucu sejak awal." Mata Jess membelalak dan dia menatapnya dengan ekspresi terkejut. "Hei, sekarang, tidak ada alasan untuk bersikap jahat." Heli menyela mereka, nadanya penuh kebingungan. "Apa sebenarnya yang kalian berdua bicarakan?" Casey menarik napas dalam-dalam. Ia menghadap Jess, sementara Heli berdiri di belakangnya. Tentu saja, itu tidak terlalu penting karena ia melihat dirinya sendiri melalui mata keduanya. Tetap saja, anatomi manusia memiliki keterbatasan. Bahkan jika ia menyadari apa yang terjadi di belakangnya, persendiannya tidak dapat ditekuk ke belakang. Jadi, ia lebih rentan terhadap serangan yang ditujukan ke punggungnya. Masih tenang, Casey terus menghadap Jess sambil menjawab, "Kami sedang mendiskusikan bagaimana Saint Jess bermaksud membunuh kami berdua dalam misi ini." Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum, "Oh, dan juga kurangnya bakat komedinya." Orang tua itu mengejek. "Kurangnya bakat? Bukannya aku kurang bakat, tapi kalian orang-orang bodoh yang tidak mampu menghargai bakat." Saint Heli menatapnya, matanya sedikit melebar. Akhirnya, dia bertanya dengan tidak percaya, "Itukah yang kau bantah? Bukan fakta bahwa kau berencana membunuhku dan Lady Cassia?" Jess terbatuk karena malu. Tidak. Jangan biarkan dia menipumu. Dia sepenuhnya salah." Berhenti sejenak, lelaki tua itu tersenyum kepada mereka dan menambahkan, "Maksudku, aku hanya berencana untuk membunuh Song of the Fallen."
Sedangkan untukmu, Haley, aku berencana untuk melihat bagaimana hasilnya terlebih dahulu. Siapa tahu, aku bahkan mungkin akan mengampunimu, tergantung pada apa yang kau lakukan. Mendengar itu, Saint Haley mengerutkan kening dan mengamatinya dengan serius, tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak tampak begitu terkejut dengan pengungkapan yang tiba-tiba itu, setidaknya tidak cukup terkejut untuk menanyakan alasannya. Dia pasti tahu bahwa setelah Master Orum dieksekusi sebagai pengkhianat, seluruh klannya akan dicurigai dan akan tetap berada dalam situasi sulit untuk sementara waktu. Sebelumnya, para Saint terlalu berharga untuk menyia-nyiakan hidup mereka, itulah sebabnya Tiris dari White Feather hanya diasingkan ke Antartika karena membunuh seorang pengikut Transcendent of Clan Valor. Cormac, namun sekarang, ada lebih banyak orang suci yang berkeliaran di dunia, dan ada juga perang yang berkecamuk. Membiarkan pengkhianat potensial tetap ada dapat merugikan Raja Pedang lebih dari yang seharusnya. Setelah beberapa saat terdiam, Haley akhirnya berbicara. Kau tahu, itu adalah hal terlucu yang pernah kau katakan. Orang tua itu menatapnya dengan celaan dan bergumam dengan suara teredam, ada apa dengan anak muda zaman sekarang? Mereka seperti tidak menghormati orang tua mereka sama sekali. Cassie terdiam sejenak, lalu berbicara dengan nada terukur. Tapi aku ragu kalau Raja memerintahkanmu untuk melenyapkanku. Kau membawa kami ke sini sepenuhnya atas inisiatifmu sendiri, bukan? Jess mengamatinya diam-diam selama beberapa saat, lalu mengangkat bahu. Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Dia mengerutkan kening. Apakah kamu tidak takut dengan konsekuensi jika menentang keinginan Raja? Orang tua itu tersenyum malu. Oh, ya, kurasa dia akan sangat marah, bukan? Tapi kau tahu apa kata mereka? Lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Dia akan berterima kasih padaku pada akhirnya. Cassie menggelengkan kepalanya. Apakah itu yang kau sebut kesetiaan? Saint Jess, bukankah kau bersikap terlalu sombong? Menganggap bahwa kau lebih tahu apa yang baik bagi Raja daripada dirinya sendiri? Itu juga merupakan bentuk pengkhianatan. Jess hanya tertawa. Namun, tawanya berakhir tiba-tiba beberapa saat kemudian, dan dia menatapnya dengan tatapan dingin dan jijik. Apa yang kau tahu tentang kesetiaan, gadis? Apa yang kau tahu tentang Raja? Dia mengangkat tongkatnya dan menaruhnya di bahunya, melotot ke arahnya dengan ekspresi gelap di wajahnya yang sudah lapuk. Anak laki-laki itu, Anvil. Aku mengenalnya sejak dia lahir. Aku melihatnya tumbuh, dewasa, dan berubah menjadi penguasa yang tak kenal takut seperti sekarang. Itulah sebabnya aku tahu apa yang mampu dilakukannya lebih dari siapapun, tetapi aku juga tahu apa kekurangannya lebih dari siapapun. Dia terlalu tak kenal takut, sebenarnya. Dia tidak takut pada apapun karena dia tidak menghargai apapun, bahkan nyawanya sendiri. Jadi, seseorang harus menghargainya untuknya, kau tahu? Jess tersenyum. Sang Raja tidak takut padamu. Song of the Fallen, tapi aku takut. Aku mungkin tidak tahu persis apa yang sedang kau rencanakan, tapi aku bisa mencium bau ular saat melihatnya. Jadi, untuk melindunginya dari racunmu, aku akan memenggal kepalamu sebelum kau bisa menggigitnya. Dengan itu, dia menatap Haley dan bertanya dengan nada dingin, jadi, apa yang akan terjadi? Haley, apakah kau akan membuktikan kesetiaanmu dengan membantuku membunuhnya? Atau kau akan memaksaku agar kau membantuku membunuhnya? Yang terakhir berarti kau juga harus mati, tentu saja. Kau yang memutuskan. Saat Cassie menarik napas dalam-dalam, Saint Haley ragu-ragu. Budak Bayangan bab 2140, penawaran mengerikan. Haley terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan nada tidak percaya, apa, hanya itu?
sambil mengangkat sifosnya untuk menggaruk dahinya dengan ujungnya yang tajam. Sang santai yang cantik itu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kau memancing kami untuk menyergap tanpa perintah dari raja, dan satu-satunya alasanmu melakukan itu adalah, menurutmu, Lady Cassia. Baunya seperti ular. Apa kau punya bukti bahwa dia berencana untuk mengkhianati Sword Domain? Ada saksi? Apapun, orang tua itu terkekeh. Orum pasti sudah memberitahumu siapa aku, dan apa yang kulakukan, bukan? Memang benar bahwa kami bertiga ada di sini karena aku bertindak atas kemauanku sendiri. Akan tetapi, kau harus tahu bahwa dalam bidang pekerjaanku, Raja memberiku banyak keleluasaan dan kebijaksanaan. Saint Heli menggelengkan kepalanya. Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, Cassie tiba-tiba memotongnya. Sebenarnya itu benar. Baik Jess maupun Heli menatapnya dengan heran, membuat Cassie tersenyum. Dia mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh. Saint Jess benar. Aku memang telah berencana untuk mengkhianati Sword Domain. Lebih dari itu, aku telah berencana untuk membunuh raja dan menggantikannya. Sebenarnya, aku telah sangat sibuk merencanakan pengkhianatan ini. Begitu sibuknya sampai-sampai rencanaku hampir membuahkan hasil. Orang tua itu menatapnya dengan mata terbelalak dan tertawa tidak percaya. Wah, sungguh, kepalsuan yang mencolok. Apa kau tidak punya malu, Nona? Dan kenapa kau tiba-tiba mengaku? Senyum Cassie tetap tidak terganggu. Sambil menoleh, dia berbicara kepada Saint Heli dengan nada tenang, jadi, Saint Heli. Mengapa kau tidak bertukar sisi dan membantuku membunuh si tua tolol ini? Atau kau bisa mendengarkannya dan mencoba membunuhku? Yang terakhir itu berarti, kau mungkin harus mendengarkan leluconnya sampai kau mati, tentu saja. Si Saint yang rupawan itu berkedip, sementara Jess tertawa terbahak-bahak. Hei, leluconku memang hebat. Kenapa kau mengancamnya dengan sesuatu yang begitu hebat? Lalu, memperhatikan ekspresi Heli, dia mengangkat sebelah alisnya. Tunggu dulu, Heli. Kau tidak mempertimbangkan tawarannya dengan serius, kan? Tetapi dia hanya diam saja, menatap antara dia dan Cassie dengan ekspresi serius. Akhirnya dia bertanya, bukan berarti itu mungkin. Tapi siapa yang akan kau tempatkan di tahta menggantikan Anvil? Sebenarnya, jangan katakan itu. Kurasa jawabannya sudah jelas, kalau dipikir-pikir lagi. Jess menatapnya dengan bingung. Kau tidak mungkin serius. Benarkah? Apakah ini tentang si tua tolol itu, Orum? Dengar, aku menyukainya seperti orang lain, tetapi Orum telah membuat pilihannya sendiri. Tidak ada yang memaksanya untuk mengkhianati Valor. Semua kehangatan terkuras dari tatapan Heli, dan dia menatap lelaki tua itu dengan pandangan muram. Tidak ada yang memaksa Valor untuk mengeksekusinya. Seberapa besar kerusakan yang bisa ditimbulkannya setelah ditemukan? Mengingat semua yang telah dilakukannya untuk klan Valor dan umat manusia pada umumnya, kau bisa saja membiarkannya hidup. Jess mencibir. Ya ampun, berbakti sekali. Baiklah, anggap saja kau benar-benar peduli pada pamanmu Orum, tetapi bukankah rasa kecewamu agak tidak pada tempatnya? Memang, pedang raja yang mengakhiri hidupnya. Tetapi gadis Cassia inilah yang dengan kejam menginterogasinya dan menentukan nasibnya. Kedua belah pihak terlibat dalam kematiannya. Jadi mengapa kau memperlakukannya lebih baik daripada aku? Saint Heli menatap pedangnya beberapa saat, lalu meliriknya dengan senyum gelap. Mungkin karena pertengkaran terakhir itu. Kau tahu, tentang tidak perlu mendengarkan leluconmu lagi. Itu adalah manfaat yang objektif, setidaknya. Rahang Jet menganga. Apa, omong kosong ini?
Apakah kau benar-benar berpihak pada peramal dan temannya dari api abadi? Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa dia janjikan padamu? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengubah peluang agar menguntungkan Qi Song. Dan apakah kau benar-benar berpikir bahwa Ratu Cacing lebih baik? Dia menatap Casey. Ayo, cobalah berjanji padanya dengan wajah serius. Itu akan sangat menyenangkan. Casey tidak mengalihkan pandangannya dari lelaki tua itu, tetapi berbicara kepada orang suci yang berdiri di belakangnya. Saya tidak bisa menjanjikan jaminan apapun. Namun, jika Anda memutuskan untuk membantu saya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, Haley berkata dengan tenang, baiklah. Ayo kita lakukan. Casey dan Jess sama-sama diberi jeda. Dia berharap Haley akan setuju. Tentu saja, sebenarnya, dia tahu Haley akan setuju karena mendengar kata-kata itu beberapa saat sebelumnya berkat kemampuan kebangkitannya. Tapi tetap saja, bukankah seharusnya Haley mempertimbangkan pilihannya dengan lebih matang? Jess terbatuk. Yah, itu, terserahlah, kurasa. Itu tidak terlalu mengubah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi harus kuakui bahwa aku penasaran, kenapa? Saint Haley memijat bahunya, seolah bersiap untuk bertempur, lalu menjawab dengan tenang, saya rasa itu karena saya percaya pada Changing Star. Orang tua itu menatapnya dengan tidak percaya. Kamu percaya pada Changing Star? Si orang suci yang rupawan itu mengangguk. Sejujurnya, akhir-akhir ini rasanya dunia sudah gila. Dan dialah satu-satunya yang masih waras. Aku juga bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Sejujurnya, kedua tawaranmu itu buruk, jadi aku akan memilih yang setidaknya membuatku berharap semuanya akan baik-baik saja. Lalu, dia tersenyum. Oh, dan aku juga tidak ingin berakhir bertarung dengan penguasa bayangan. Orang itu membuatku merinding. Casey terdiam sejenak. Meskipun dia sangat ingin membalas. Tapi dia yang paling gila di antara semuanya. Yang tentu saja merupakan suatu kebajikan, mengingat dunia tempat mereka tinggal. Tetap saja, jika Haley terinspirasi untuk merasa berharap, dia tidak akan mengambilnya darinya. Menghunus penari tenang, Casey menoleh ke arah Saint Jess dan perlahan mengangkat lengannya. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu. Ada kata-kata terakhir. Orang tua itu menatapnya dengan muram. Lalu, dia menyeringai. Apa sebutan bagi gadis buta yang masuk ke bar? Casey meraih penutup matanya dan menariknya ke bawah, memperlihatkan mata birunya yang indah. Saint Jess melangkah maju, seringainya berubah gelap dan menyeramkan. Ambulans. Dengan itu, segalanya meledak menjadi kegilaan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.